Shalom, damai di hati, bersyukur kepada Tuhan, boleh jumpa lagi dengan saudara-saudara dimanapun berada, melalui sapaan berkat dari Gemim Peniel Tuna Wawanasa. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami membutuhkan firman-Mu, menuntun, mengarahkan perjalanan hidup kami pada jalan Tuhan, jalan yang menghidupkan. Oleh karena itu, ya Allah Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami memahami firman-Mu, supaya kami dimerdekakan dari kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara, bagian firman yang akan kita baca saat ini dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Demikian pembacaan Alkitab yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, hidup manusia tidak akan luput dari pergumulan. Selama kita ada di tengah dunia, maka selama itu jugalah tantangan dan pergumulan akan kita hadapi. Pergumulan yang kita alami sering membuat kita tidak tenang. Bahkan ada orang ketika menghadapi pergumulan menjadi depresi, stres, bahkan sampai pada titik puncak yaitu bisa menjadi gila. Tetapi ada yang paling ekstrim adalah karena tidak mampu menghadapi pergumulan, mengambil jalan pintas yaitu mengakhiri hidup atau bunuh diri. Nah, saudara-saudara, Mazmur 62 ditulis oleh Raja Daud pada masa-masa kesukaran, masa-masa sulit hidupnya. Daud sebagai seorang raja, bayangkan dia harus melarikan diri dari Absalom yang ingin merebut kekuasaan pada waktu itu. Kita bisa membayangkan perasaan Daud pada waktu itu berada pada ketakutan, kecemasan. Bahkan Daud mengalami kesedihan dan pada akhirnya membuat dia menangis terseduh-seduh. Kalau kita membaca dalam 2 Samuel, kita akan menjumpai bagaimana perjalanan hidup Daud. Kalau pergumulan yang dialami oleh Daud disebabkan oleh orang lain, mungkin itu biasa. Tetapi yang menyebabkan Daud berada dalam situasi yang sungguh sangat menyedihkan ini adalah datang dari orang paling dekat, orang yang sangat dikasihi, yaitu anaknya laki-laki yang bernama Absalom. Karena itu saudara-saudara, betapa sedihnya hati Daud. Betapa dia merasa tidak tenang dalam kehidupan. Sekalipun dia memiliki segalanya. Sekalipun dia memiliki kekuasaan untuk dapat melakukan apa saja sebagai seorang raja. Tetapi Daud tidak menemukan rasa tenang dan aman. Sehingga dalam Mazmur ini dia mengungkapkan,
Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat itu berarti berbicara tidak ada tempat lain. Tidak ada orang lain yang dapat memberikan jaminan rasa tenang dalam kehidupan Daud. Dia mengungkapkan hanya dekat dengan Allah. Ketenangan batin itu dapat dia temukan. Dia kemudian mengungkapkan bahwa Allah adalah gunung batu. Allah adalah keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Artinya saudara-saudara, hanya pada Allah ada kekuatan. Hanya pada Allah tempat dia berpegang. Sehingga dekat dengan Allah, dia menemukan jawaban dari setiap gumul yang dia alami. Oleh karena itu, saudara-saudara, dari firman ini kita belajar bahwa apapun yang kita alami, bagaimanapun keadaan dan situasi hidup kita, jangan kita mencari rasa tenang, rasa aman kepada hal-hal yang lahiriah. Misalnya, kita mencari obat penenang, kita mencari minuman keras, atau kita mencari kesenangan-kesenangan lainnya. Semua itu memberikan rasa aman tetapi sementara. Semua itu semu, terbatas. Hari ini mungkin minum obat penenang, kita bisa hilangkan semua kegalauan hati. Tetapi setelah obatnya berhenti berfungsi, kembali lagi kita ada dalam situasi yang seperti semula. Karena itu hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang memberikan ketenangan batin yang tidak dapat diberikan oleh manusia. Bukan berarti bahwa kita tidak membutuhkan yang lain. Sekalipun sisi-sisi hidup kita, segala kebutuhan hidup kita terpenuhi, tetapi ada sisi dalam hidup kita yang tidak dapat dipenuhi oleh apapun yang ada di dunia ini. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang dapat menjawab dan dapat mengisi kekosongan relung hidup kita. Dan kemudian memberikan kita rasa aman yang tetap, kekal, dan abadi. Karena itu saudara-saudara, datanglah kepadanya dan mintalah perlindungan daripadanya. Maka dia Allah yang setia. Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya saya dan saudara-saudara diselamatkan. Karena itu jangan meragukan dia. Yakinlah bahwa dia Allah Immanuel. Dia beserta dengan kita, menuntun hari-hari hidup kita kemanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, firman-Mu meneguhkan iman kami. Bahwa tidak ada tempat lain, tidak ada siapapun yang dapat memberi jaminan hidup kami aman dan tentram. Hanya dekat Allah saja kami menemukan ketenangan. Karena itu kami hanya mau datang kepadamu, memohon pertolongan, perlindungan, dan kekuatan untuk menghadapi beratnya hidup ini. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan menjadi ringan di Kalvari. Kami percaya bahwa apapun yang kami alami, ada Allah yang memberikan jaminan, perlindungan, dan keselamatan. Berkati kami dimanapun berada. Kiranya kami dikuatkan menjalani hari-hari hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikianlah sapaan berkat menyapa saudara-saudara dimanapun berada. Dan kita yang diberkati kiranya boleh jadi berkat. Amin.